Kelenteng Chow Eng Bio di Tanjung Benoa Badung yang dikenal sebagai kelenteng tertua di Bali kembali melaksanakan ritual sembahyang rebutan pada Sabtu malam 6 September 2025. Tradisi sakral ini menjadi agenda tahunan yang dinantikan karena tidak hanya mengandung makna spiritual tetapi juga nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi. Prosesi dimulai sejak sore hari dengan persembahyangan ke laut, sebuah simbol pembersihan diri sekaligus penghormatan kepada penjaga alam. Setelah itu dilanjutkan doa bersama di kelenteng Chow Eng Bio sebelum mencapai puncaknya pada pukul 9 malam melalui ritual rebutan. Persembahan yang dipersembahkan berupa kebutuhan pokok dan pangan seperti beras, mie instan, minyak goreng, gula pasir, kue, buah-buahan, serta aneka persembahan lain yang ditata di atas meja altar. Persembahan juga diserahkan kepada pecalang, petugas kebersihan, fakir miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang ada di wewidangan Desa Adat Tanjung Benoa. Ritual sembahyang rebutan ini terasa istimewa karena dihadiri sejumlah tokoh termasuk Dirjen Buddha Pusat Jakarta dan Pembimas Buddha Bali. Tradisi sembahyang rebutan memiliki makna mendalam, di antaranya mendoakan arwah leluhur dan roh gentayangan yang terlupakan. Persembahan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus upaya menghindari malapetaka serta memohon keberkahan. Ritual ini juga dipercaya dapat menangkal bencana, membawa kesejahteraan bagi umat, dan menjadi wujud syukur kepada malaikat bumi. Dewan Pertimbangan Kelenteng Chow Eng Bio Nyoman Swarsana Hardika menjelaskan, dalam tradisi Tionghoa, upacara ini dikenal sebagai Hungry Ghost Festival atau Zong Yuanji yang diyakini sebagai waktu ketika roh-roh gentayangan keluar dari alam baka untuk mencari makanan di bumi. Karena itu, altar persembahan diletakkan di luar kelenteng di bawah langit terbuka agar roh-roh tersebut dapat menerima dengan leluasa. Persembahan yang diperebutkan bukan sekedar simbol, tetapi juga sarana untuk menenangkan roh-roh yang semasa hidupnya tidak memiliki keturunan atau meninggal tragis. Keyakinan bahwa roh-roh ini hanya bebas tahun sekali memperkuat makna sakral ritual ini. Persembahan yang diberikan dalam ritual ini bukan hanya untuk roh-roh gentayangan yang terlupakan, tetapi juga bagi mereka yang semasa hidup berjuang namun tak sempat dikenang. Ini menjadi momen refleksi di pertengahan perjalanan Tahun Baru Imlek. Setelah prosesi sembahyang selesai, seluruh persembahan yang ditata di altar disebarkan dan diperebutkan oleh masyarakat. Suasana penuh semangat ini selalu disambut antusias, mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, serta keakraban antara umat dan pengurus kelenteng. Di balik tradisi ini terdapat nilai sosial yang kuat karena hasil persembahan juga disalurkan kepada fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang membutuhkan. Tanggal penanggalan Nong Sili, namanya penanggalan Cina, itu bulan 7 tanggal ke-15 yang bertepatan dengan purnama Cina, diadakan yang namanya perayaan untuk roh-roh yang kelaparan. Dalam bahasa Inggrisnya itu sering dikenal dengan Hungry Ghost Festival. Di Indonesia itu lebih dikenal dengan sembahyang rebutan. Karena setelah persembahyangan, sembako-sembako yang disumbangkan oleh para umat itu akan direbut, digeruduk oleh para warga yang kurang mampu. Momentum persembahyangan rebutan tidak hanya dimaknai sebagai tradisi persembahan untuk para roh, tetapi juga sebagai doa bersama agar Bali senantiasa dalam keadaan aman. Nyoman Swarsana Hardika menegaskan, perayaan ini menjadi ruang refleksi bagi umat untuk menjaga kerukunan serta mempererat harmoni antar keyakinan. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali diharapkan tetap tenang dan tentram.
Kondisi yang damai diyakini akan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan sekaligus berdampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Ya tentu kita sudah lahir besar di sini dan pulau ini juga milik kita, kan republik ini juga kita punya usaha. Semoga semua umat yang berbeda kepercayaan, keyakinan itu bisa hidup berdampingan secara damai. Dan Bali umumnya itu biar bisa lebih tentram lah ke depan, karena kita daerah tujuan wisata. Kalau orang yang datang mau berwisata kurang tenang, itu pasti akan urung niatnya untuk datang sini, sehingga akan sangat berdampak untuk masyarakat Bali. Nyoman Swarsana Hardika juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah berkontribusi dalam tradisi sembahyang rebutan. Dukungan datang tidak hanya dari Bali, tetapi juga dari daerah lain seperti Jakarta, Batam, Riau, hingga Padang. Bentuk sumbangan yang diberikan beragam, mulai dari uang hingga sembako. Untuk tahun ini jumlah donasi terbilang besar. Tercatat beras yang terkumpul mencapai sekitar 4.650 kg, mie instan sebanyak 160 dus, minyak goreng sekitar 500 liter, gula pasir kurang lebih 600 kg, serta kopi saset dan kebutuhan pokok lainnya. Seluruh bantuan tersebut juga telah dibagikan langsung kepada lansia, penyandang disabilitas, pecalang Desa Adat Tanjung Benoa yang selama ini membantu pengamanan acara, hingga petugas kebersihan desa adat yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi donatur yang ada itu tidak terbatas dari Bali, seperti terpapang di papan ini ada dari Jakarta, Batam, terus Bapak yang bersembayang ini kebetulan juga yang kacamata ini ada menyumbangkan 10 juta Bapak Neko, ini yang kacamata itu dari Padang ya, dari Riau juga banyak ini, dan ya tentu saudara-saudara kita seumat dari sini berupa sembako, berupa uang, terus kita belikan sembako. Nah untuk kali ini lumayan banyak, beras saja itu sekitar 4.650-an kilo, mie instan itu sekitar 160 dus, minyak goreng juga ada sekitar setengah ton, 500 literan, sama gula pasir ada sekitar 600 kilo, dan kopi saset dan lain sebagainya. Untuk lansia dan penyandang cacat ada ini, kita tidak izinkan ikut gerebakan di sini, jadi berikan langsung. Begitupun untuk para pecalang Desa Adat Tanjung Benoa yang sudah sering membantu kita tuh dalam pengamanan setiap ada acara, itu juga kita sudah bagikan langsung sebanyak 28 orang. Dan dari kebersihan desa adat untuk angkut sampah juga sebanyak 25 orang. Itu semua kita sudah bagikan langsung. Ketua Pengurus Kelenteng Cao Eng Bio Imade Juanda Aditya menjelaskan bahwa persiapan keamanan dalam acara sembahyang rebutan telah dilakukan secara matang. Panitia bekerja sama dengan Desa Adat, Pecalang, Babinsa, hingga Babin Kamtibmas Kuta Selatan. Koordinasi juga telah disampaikan kepada Polsek Kuta Selatan guna memastikan kegiatan berjalan aman dan nyaman bagi umat maupun masyarakat yang hadir. Sebagai bentuk apresiasi, panitia turut menyalurkan bantuan sembako kepada pecalang Desa Adat Tanjung Benoa. Pemberian ini menjadi wujud penghormatan atas kerja keras pecalang yang selalu sigap menjaga keamanan selama jalannya acara. Jadi keamanannya ini kita sudah koordinasikan kepada para desa tentunya, sama baik itu pecalang, Desa Adat, dan juga Babin Kamtibnas Kuta Selatan, dan sudah kita juga sampaikan ke Polsek Kuta Selatan. Jadi acara ini kita mau agar nyaman dan aman bagi masyarakat tentunya dan umat. Kita juga tidak lupa
memberikan bantuan berupa sembako terhadap pecalang yang juga sudah kerja keras menjaga keamanan desa adat di Wewidangan Tanjung Benoa ini, khususnya karena kita ada di Wewidangan Desa Adat Tanjung Benoa, jadi kita juga menghormati dan tetap ingat kepada pecalang yang berjaga di desa adat ini. Sembahyang rebutan di Cao Eng Bio bukan hanya sebatas ritual keagamaan, melainkan juga menjadi ruang perjumpaan lintas agama. Umat dari berbagai kalangan turut hadir dan larut dalam suasana kebersamaan. Kehadiran mereka mencerminkan toleransi, harmoni, dan cinta kasih yang melintasi batas kepercayaan. Lebih dari sekedar peristiwa spiritual, ritual ini menjadi simbol kerukunan umat beragama di Bali. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini terus dijaga dan diwariskan sebagai warisan budaya yang meneguhkan nilai kemanusiaan, mempererat ikatan sosial, sekaligus mengingatkan bahwa berbagi kepada sesama adalah inti dari kehidupan bersama. Nah, inilah yang paling menarik untuk kita. Jadi rebutan ini sebetulnya nanti bisa dicek kembali dari 100% yang mungkin 60% saudara kita Muslim yang paling banyak nanti ikut berebut. Kristiani ada, dan dari pihak kita memang tidak boleh untuk ikut berebut. Pengurus dan warga kita pun tidak boleh. Itu sudah aturan. Karena kita mempersembahkan untuk orang lain, bukan untuk kita maupun saudara kita. Juanda Aditya juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah mendukung jalannya tradisi sembahyang rebutan. Sebagian besar donasi datang dari luar Bali, dengan beberapa donatur hadir langsung untuk meramaikan acara. Saya mewakili segenap jajaran pengurus, selaku ketua pengurus, mengucapkan terima kasih kepada para donatur ya yang kebanyakan dari luar Bali, baik dari Jakarta, Batam, dan hari ini juga turut hadir beliau yang menyumbang ikut meramaikan acara rebutan ini. Jadi sekali lagi, apabila ada kesalahan yang kita perbuat, kita mohon maaf, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat, termasuk para donatur kita. Terima kasih. Donatur rutin Haneko Lau hadir langsung menyaksikan tradisi sembahyang rebutan yang syarat makna dan nilai toleransi. Setelah masa pandemi COVID-19 berakhir, ia berkesempatan datang ke Bali dan mengetahui keberadaan salah satu kelenteng tertua yang memiliki nilai budaya penting, yakni kelenteng Cao Eng Bio. Sejak itu, ia merasa memiliki ikatan khusus dengan kelenteng tersebut. Haneko Lau kemudian berkenalan dengan Nyoman Swarsana Hardika yang menyambutnya dengan ramah dan terbuka. Hubungan baik itu membuatnya kerap terlibat dalam berbagai aktivitas di kelenteng. Ia pun merasa senang bisa berkontribusi melalui sumbangan sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kepada masyarakat, khususnya di kawasan Tanjung Benoa dan sekitarnya. Bagi Haneko Lau, kelenteng Cao Eng Bio meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Saya terkesan dan ya berjodoh lah dengan Cao Eng Bio ini. Ya, kebetulan dengan Pak Panyo Matika dengan Bu Kalra, mereka itu welcome sekali, sangat ramah dan kita cocok ngobrolnya. Saya juga berjodoh bisa menyumbang ya untuk berbagi bersama masyarakat khususnya di Tanjung Benoa sekitarnya. Kesan serupa juga datang dari donatur lainnya, Ridwan Tan. Ia merasa bangga dapat ikut berkontribusi di kelenteng Cao Eng Bio yang dikenal sebagai salah satu kelenteng tertua di Pulau Bali. Sebagai wujud kepedulian, ia rutin memberikan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu setiap tahun, tepatnya saat tradisi sembahyang rebutan dilaksanakan. Bagi Ridwan Tan, kesempatan berbagi melalui donasi bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga bagian dari pelestarian tradisi leluhur yang syarat makna.
Ia berharap ke depan semakin banyak donatur yang ikut aktif mendukung sehingga kelenteng Chow Eng Bio dapat terus berkembang, semakin maju dan lebih dikenal luas oleh masyarakat di Pulau Dewata. Saya ikut mendonatur di sini karena ini salah satu kelenteng yang tertua yang ada di Pulau Bali ini, Pulau Dewata Bali. Jadi saya berkesan untuk mensedikitkan donatur bantuan sembako bagi ke saudara-saudari kita yang ada sini yang kurang mampu. Ya, di bulan Imlek 7 ini di tanggal 15 tiap tahun diadakan, dan tiap tahun saya ada sedikit bantuan donasi untuk di sini bagikan sembako kepada saudara-saudari kita yang kurang mampu, kurang beruntung. Semoga ada donatur-donatur yang lagi yang ada bisa aktif membantu di sini untuk bisa memajukan Chow Eng Bio ini ke depannya lebih sukses, lebih maju, lebih jaya dan dikenali seluruh lapisan masyarakat yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Antusiasme warga dan umat begitu terasa dalam pelaksanaan ritual sembahyang rebutan. Tradisi yang syarat makna ini disambut dengan penuh semangat sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat. Rasa syukur dan terima kasih pun mengalir kepada pengurus kelenteng Chow Eng Bio yang telah menjaga dan melestarikan warisan budaya serta keagamaan tersebut. Apalagi? Berasnya. Bu, dapat apa, Bu? Dapat apa? Terus? Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Dapat apa aja? Dapat apa aja? Beras sama sembako. Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Senang banget. Oke. Bali 1 mengabarkan.